ceritakan ya, kalau kita masuk ke rumah sahabat-sahabat kita yang non-muslim, begitu kita masuk, kita lihat di dinding-dinding mereka ada salib tanpa Tuhan, ada salib tanpa Yesus. Ini berarti Kristen ya, Pentakosta, Protestan, Advent, seperti itu. Tapi ketika kita masuk di rumah sahabat kita yang muslim tadi, lalu ada di tengah salib itu ada Yesus, nah itu Katolik. Karena Katolik betul-betul memuliakan Yesus sebagai Tuhan, sementara Protestan, Pentakosta dan sebagainya dalam kalangan Kristen tadi, nih Kristen sama Katolik beda nih Pak. Nah kita perhatikan KTP mereka, ada yang Katolik, ada yang Kristen. Nah Kristen berarti pecahan dari Protestan. Saya dulu awalnya cuman Katolik, atau dikenal dengan Catholic. Nah itu termasuk si Luther tadi di situ. Tapi dia tidak terima dengan penebusan dosa yang pernah saya ceritakan dulu Pak. Tuh, nebus dosa, ya bayar, saya kasih kwitansi, nanti masuk di liang lahat, malaikatnya tanya, udah nebus dosa belum? Sudah, mana buktinya? Nih, tuh kwitansi tadi. Begitu Pak. Nah, itu ada dalam Kristen, dalam Katolik, tidak diterima oleh si Luther. Wah kata Luther, kalau begini tekor dong kita bayarin dosa. Kalau dosa kita numpuk, ya numpuk juga uangnya. Nah, tidak diterima. Luther pecah. Nah, Luther bentuk Pentakosta, Advent, Kristen sejuta Injil, itu semua dibentuk oleh si Luther tadi dalam naungan Kristen. Katolik juga banyak. Nah, ini Pak. Jadi mereka itu ada 73 aliran. Dari Katolik dan Kristen menjadi 73 aliran. Kalau mereka terpecah menjadi 73 golongan mah wajar. Kalau Islam nggak akan terpecah menjadi 73 golongan. Kenapa Islam tidak akan terpecah menjadi 73 golongan? Karena kita Al-Quran yang sama. Dan tidak ada kita dengar Al-Quran kontradiksi. Ada nggak? Ada kira-kira? Nggak ada. Kalau Injil 138 kontradiksi, ya memang wajar menjadi 73 golongan. Nah, Islam nggak boleh kita sebut Islam suatu saat nanti terpecah menjadi 73 golongan. Ini bahasanya kafir Quraisy nih, supaya kita pecah. Sama dong dengan Kristen sama Katolik, 73 golongan. Jangan mau dengan hal-hal seperti itu. Yakinkan bahwa kita tidak akan pernah terpecah menjadi 73 golongan. Meskipun kita berbeda pendapat, tujuan kita satu, Allah dan Rasulnya. Betul tidak? Situ tanamkan itu. Nah jadi gitu Pak. Terus reformasi gereja yang Bapak katakan tadi dengan bentuk dana yang besar. Nah memang Pak, kalau Protestan itu atau Pentakosta kerja bakti mau bangun gereja harus dibayar, karena dia putus tadi dari Katolik. Dan pemegang dana di dunia ini untuk kaum Nasrani itu dipegang oleh Katolik. Di mana itu? Di Vatikan. Bank Swiss lari ke situ dalam kemaslahatan umatnya. Amerika punya lembaga ambil zakat seperti kita juga lari ke Vatikan. Inggris lari ke Vatikan, Australia lari ke Vatikan, Jerman lari ke Vatikan. Pendapatan satu tahunnya Vatikan itu 395 triliun per tahun Pak. Nah, itu semua dari seluruh dunia tadi masuk situ. Agama yang kere tuh Protestan, Pentakosta. Bayangin aja gaji Pak, pastor gajinya 100 juta, pendeta 8 juta, jauh, kere. Nah wajar kalau Bapak itu katakan tadi reformasi gereja, boleh. Cuma kalau sampai tadi di SMA umum ada masuk tentang minggu gereja, wah ini bahaya nih, gurunya nih orang-orang gereja berarti, ya tidak? Kalau kita muslim apa kaitannya sama kita dengan gereja? Ya
siapa? Nggak ada itu, kita dikenalkan reformasi gereja. Nah kalau ada, kita sebagai murid protes, Pak, ini SMA umum Pak, bukan SMA Katolik, harus kenalin kita gereja. Ya enggak? Ya ini ada banyak anak SMA ya, kalau nanti ada seperti Bapak itu tadi reformasi gereja, protes. Wah ini guru kita orang gereja nih, keluarin, demo, nggak apa-apa. Jangan kita dicemarin dengan hal-hal seperti itu. Nah baik, cukup barangkali ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz Ali Mustafa. Saya pikir poin yang bagus dari Pak Ustadz Ali Mustafa ini adalah dia masih menganggap orang yang tidak seagama dengan dia sebagai saudara dalam kemanusiaan, tidak seperti para mu'alaf lainnya yang suka mengkafir-kafirkan orang yang tidak seagama dengan dia. Tentang salib, ya memang sayang Pak Ustadz Ali Mustafa tidak menjelaskan secara rinci perbedaan salib di Kristen Protestan dan Katolik. Oke, saya jelasin saja Pak Ustadz, mungkin bisa untuk dijadikan bahan ceramah juga nanti kalau berkenan. Dan bagi Anda yang belum tahu mengapa di Katolik salibnya masih ada Yesus dan di Protestan salibnya sudah tidak ada Yesus, ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya sentimen dari masa lalu, ya, ketika terjadi reformasi pada tahun 1517, Martin Luther memisahkan diri dari gereja Roma Katolik, walaupun sebenarnya tidak benar-benar ingin memisahkan diri ya dari gereja Roma Katolik. Dia hanya ingin memperbaiki sebenarnya yang menurut dia terjadi kekeliruan, yaitu indulgensia. Menurut Martin Luther, indulgensia tidak bisa dijadikan patokan untuk seseorang diselamatkan. Oke, kita kembali kepada salib. Nah, kalau sentimen masa lalu mungkin harus ditinggalkan, ya. Jadi tidak bisa lagi kita mengatakan bahwa mengapa salib Katolik dan salib Kristen itu berbeda. Di Katolik ada Yesusnya dan di Kristen tidak ada Yesusnya, dan kita bilang itu sentimen masa lalu karena memang harus ingin berbeda. Tidak demikian sebenarnya, ya. Keduanya memiliki nilai tambah yang sangat baik. Di Katolik mengapa masih ada Yesus, ya, ada kemungkinan secara filosofis untuk mengingatkan para umat Katolik bahwa Yesus Kristus itu benar-benar pernah disalibkan untuk menebus hidup manusia agar mereka dapat diselamatkan. Dan di Protestan mengapa Yesus sudah tidak ada lagi di lambang-lambang salibnya, itu membuktikan bahwa Yesus tidak bisa ditahan di sana. Jadi ini sebenarnya dari sudut pandang yang berbeda, tetapi keduanya memiliki nilai teologis yang sama-sama tingginya. Di Protestan bahwa Yesus sudah turun dari sana dan dia sudah bangkit dan naik ke surga. Mana yang lebih benar? Tidak ada yang lebih benar, ya, karena keduanya sama-sama ingin memuliakan Yesus. Jadi jika pernyataan Pak Ustadz Ali Mustafa ini mengatakan bahwa karena Katolik itu lebih memuliakan Yesus dan berimplikasi bahwa Protestan tidak memuliakan Yesus, itu salah sekali. Itu yang pertama. Hal yang kedua, Pak Ustadz Ali Mustafa, Pak Ustadz mengatakan bahwa surat pengampunan dosa itu dimasukkan ke ke dalam peti, dan ketika malaikat tanya, ya sudah melakukan penebusan dosa belum, lalu menunjukkan surat tersebut. Tidak demikian, ya, sebenarnya pada masa itu memang satu-satunya cara untuk membayar utang yang begitu banyak, ya, Paus mengeluarkan sebuah peraturan untuk menjual surat pengampunan dosa, ya, dengan stempel yang berasal dari Paus, ya. Itu sebenarnya untuk kepentingan politik lebih tepatnya, dan sampai sekarang umat Katolik sudah tidak melakukan itu lagi.
karena memang itu adalah kesalahan pada masa lalu. Nah, hal yang berikutnya ya dari Pak Ustadz Ali Mustafa, beliau mengatakan bahwa ada 138 kontradiksi di dalam Injil. Ya mungkin kalau ada waktu Pak Ustadz Ali Mustafa tolong bagikan kontradiksi-kontradiksi yang Bapak temukan itu, ya, karena jika Bapak berbicara tanpa bukti itu kurang bagus, ya, tidak ilmiah dan tidak memenuhi kaidah, ya, sebagai seorang yang intelektual. Nah, Anda mengatakan juga bahwa pastor Katolik itu gajinya 100 juta dan pendeta itu 8 juta. Para pastor, uskup, itu apapun itu jabatan-jabatan rohaniawan yang berada di gereja Katolik, mereka tidak memiliki kekayaan apapun. Mereka tidak memiliki gaji, bahkan ya apa yang mereka miliki selama mereka melayani itu adalah milik gereja, sehingga ketika mereka selesai dalam masa keimamannya, semuanya akan ditinggalkan, akan dikembalikan kepada gereja. Jadi Anda cukup keliru dalam hal itu jika Anda mengatakan bahwa pastor itu memiliki gaji, dan Anda keliru juga dengan mengatakan bahwa gereja itu digaji. Gereja itu banyak denominasinya Pak Ustadz, ya. Jadi memang ada gereja yang pendetanya digaji, dan kalau ada pendeta yang gajinya 8 juta, ya cukup besar juga itu Pak Ustadz. Dan saya mulai berpikir apakah memang saya jadi pendeta saja supaya dapat gaji 8 juta ya. Begini Pak Ustadz, ada beberapa denominasi yang memang pendeta digaji, ya, tapi kalau seperti gereja Pentakosta Karismatik itu sebenarnya mereka tidak digaji, dan memang mereka mengharapkan uluran tangan dari, maaf kalau itu kurang sopan, maksud saya itu mengharapkan pemeliharaan Tuhan melalui jemaat-jemaat yang dilayani, ya. Jadi Anda salah. Dan satu hal yang kurang baik dari bagian yang terakhir ini adalah Anda menjadi seorang provokator gitu, ya, meminta anak-anak itu untuk mendemo guru yang mengajarkan tentang sejarah gereja. Saya pikir begini Pak Ustadz, kalau tugas Pak Ustadz itu sebagai Ustadz dijalankan dengan benar dan nilai-nilai keislaman itu ditanam di hati, hidup, pikiran orang-orang atau anak-anak itu, Pak Ustadz nggak usah terlalu takut untuk anak-anak itu dicemarkan, ya, karena kalau Pak Ustadz terlalu takut itu membuktikan yang pertama bahwa Pak Ustadz tidak berhasil dalam mendidik mereka, ya, sehingga Pak Ustadz memprovokasi anak-anak itu untuk demo. Itu kurang baik, itu bukan sesuatu yang patut ditiru atau dicontohi Pak Ustadz. Mohon maaf karena itu harus dikatakan, tetapi memang itu layak untuk dikatakan atau disampaikan, ya. Dan terima kasih Pak Ustadz untuk ceramahnya, sangat baik, lucu, dan setidaknya kehidupan kita tidak terlalu monoton kalau mendengar Pak Ustadz yang lucu-lucu seperti ini. Lucu karena seperti seperti orang yang tidak memiliki bahan, ya, tetapi baik karena ya sedikit menghibur juga. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam video berikutnya teman-teman. Dan orang seperti Pak Ustadz Mustafa ini harus kita pelihara gitu, dalam arti ya
tidak boleh diganggu, karena berkemalaf seperti Pak Ustadz Ali Mustafa ini bisa menghibur kita. Oke, kalau ada waktu Pak Ustadz tolong PR-nya adalah 138 kontradiksi di dalam Alkitab, tolong disampaikan kepada kami. Terima kasih Pak Ustadz. Tuhan Yesus memberkati kita semua.